Bersyukur dengan yang sudah kita miliki selama ini lebih baik daripada kemerungsung, berhasrat penuh ambisi dan nafsu untuk memperoleh harta dan kekayaan yang berlimpah dengan cara-cara kotor dan tidak baik. Ada orang yang mungkin lebih percaya bahwa masa depan itu bisa diramal dan membutuhkan bantuan orang pintar, dukun, paranormal, atau yang bisa membantu seseorang dapat melintas cepat mendapatkan kesuksesan. Ada, dan terjadi demikian, tapi sangat berbahaya bagi yang melakukan. Entah kekuatan dari mana itu terjadi. Beberapa orang barangkali menempuh cara yang demikian untuk popularitas, memiliki harta benda yang melimpah, jenjang karir, naik jabatan dengan mudah, apapun yang ingin diraih dengan cepat, ambil jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Imbasnya diri sendiri menjadi tumbal. Jelas, yang dirugikan adalah orang lain. Orang kita di sekitar kita sering menyebutnya dengan pesugihan. Pengertian umum pesugihan yang berasal dari bahasa Jawa memiliki arti tindakan melakukan atau memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya, tetapi tetap dapat kaya raya. Ada aturan-aturan yang tidak logis, syarat-syarat yang harus dipenuhi tidak sewajarnya yang diistilahkan sebagai tumbal. Karena dalam prosesnya melibatkan dan melakukan kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib, misalnya seperti jin, siluman, dan entah apa lagi. Berbagai macam jenis pesugihan, dari pesugihan memelihara tuyul, perkawinan dengan siluman ular, kain kafan di sebuah gunung tertentu, buta ijo, kera, babi ngepet, tikus ngepet, kelelawar ngepet, dan masih banyak yang lainnya. Intinya yang bekerja bukan diri si pelaku, melainkan makhluk yang kasat mata. Mendapatkan keinginan dengan cara jalan pesugihan, resikonya tidak masuk akal. Kerjasama yang dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, makhluk gaib tersebut menjadi tanggung jawab pelaku pesugihan agar mau bekerja untuknya. Hal ini pasti dilakukan dengan berbagai macam alasan juga. Ingin menjadi kaya secepatnya, putus asa dengan usahanya tidak berkembang, ataukah memang malas dan hanya ingin hidup enaknya saja. Makhluk gaib pun memiliki hasrat dan amarah, juga rasa dendam. Seandainya syarat yang sudah disepakati ada yang dilanggar, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita boleh memiliki angan-angan untuk sukses dan kaya raya, boleh memiliki cita-cita setinggi mungkin, memiliki jabatan hidup terhormat seperti raja. Pada dasarnya kondisi Anda saat ini dan yang akan dilakukan sekarang akan berimbas di masa depan. Tetapi bukan dengan ramalan, melainkan diprediksi. Kita dapat mengetahui masa depan kita sendiri dengan membentuk masa depan yang diinginkan dari sekarang. Apa yang dapat Anda lakukan? Hal yang sangat mendukung prediksi tersebut adalah dengan melakukan tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut antara lain pelaksanaan ide, konsep, atau gagasan, kemudian mengubahnya menjadi suatu yang memberikan hasil nyata pula dan dapat memberikan perubahan di masa mendatang. Optimis dapat meraih kesuksesan. Disiplin diri dalam melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab merupakan faktor penting untuk menata hidup di masa depan dan mendapatkan modal dana untuk pensiun dengan tepat. Jika kita bukan pegawai, karyawan yang punya jaminan pensiunan, sebaiknya mengatur keuangan khusus untuk menyiapkan kebutuhan di saat usia senja dengan dana yang cukup. Kita mengantisipasi sejak awal ketika mampu bekerja sendiri dan tidak merepotkan orang lain. Dengan disiplin dan memiliki persiapan yang matang sejak awal, kita akan menikmati masa tua dengan lebih bahagia. Sekalipun semua tampak lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, segala rencana hidup akan dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa untuk selalu bersyukur bahwa telah diberikan kemudahan dapat melampaui batas usia hingga kini. Dan mengingat betapa kita hadir di dunia telah mengisinya dengan penuh cerita, dengan berbagai pencapaian yang patut disyukuri. Karena
kehidupan begitu menyenangkan dan mudah dijalani.